Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam ojo lali dari Parung YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya barusan minum teh manis di tukang teh manis yang dia es teh manis, dia lagi bungkusin 150 teh manis untuk haul bapaknya, peringatan kematian entah kesekian tahun dari ayahnya. Pakai es teh manis 150 sambil dia bilang, nanya ke saya, dia tahu depan warungnya kan depan warung bubur ayam Jolali, jadi kenalan lama. Pak, ekonomi sekarang ini ya, kata dia, daya beli masyarakat turun ya. Awalnya dia nanya, gimana Pak ekonomi? Saya bilang bukannya daya beli turun, tapi melehoy. Melehoy itu penjualan anjlok. Ya. Dia merasakan itu. Dulu katanya setiap Jumat yang beli banyak ya. Intinya terus saya bilang, itu tukang somai udah 4 pulang kampung kemarin terakhir tuh ininya. Bosnya pulang kampung mungkin juga nggak kembali. Tinggal tersisa 1 orang yang sekarang bikin gerobak sendiri karena nggak dikasih pinjam sama tukang somai bosnya itu, dia bikin sendiri dan harus bertahan jual somai dengan gerobak yang baru dibikin sendiri sekitar 2,5 juta. Karena anaknya udah nggak ke Tasik, semua udah di Parung. Anaknya yang harus sekolah, jadi dia harus bertahan jual somai sendiri. Kata tukang somai, saya tanya kenapa itu pada pulang, ya habis gimana, keliling kampung nggak dapat duit katanya, kata tukang somai yang tersisa. Terus saya bilang ke tukang es teh manis tadi, saya juga punya tetangga, saya bilang, ibu-ibu, saya tanya gimana Bu penjualannya di rumah, jadi 2 jualan bakso sama mie ayam. Sepi Pak, katanya. Mulai kapan sepi? Habis Lebaran. Berarti April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Udah 6 bulan yang lalu dia udah nggak jualan. Terus saya tanya, yang ibu maksud sepi apaan? Sepi itu Pak dapat duit tapi nggak bisa lagi buat belanja di Parung, pasar Parung. Saya tanya sebelumnya ke tukang material kecil di sini, di komplek ini. Koh Aan namanya, orang nyebutnya Koh Aan. Gimana Koh? Ini material. Ya kata yang itu juga pada nggak ada request katanya di material-material, kata yang marketing dari pabrik-pabrik itu. Mulai kapan nggak ada request? Sebelum Pilpres mulai Januari 2024. Dan tukang somai begitu, tukang baslok Rustam begitu, tukang somai Cireng, termasuk tukang nasi uduk sebelah saya itu begitu. Semuanya mengeluh tentang duit kayaknya hilang ya, daya beli masyarakat itu turun ya. Dan itu sudah berbulan-bulan ya. Ya. Terutama setelah Lebaran itu kan bulan April ya. Nah ini sekedar gambaran rakyat kecil yang saya kontak langsung, nerima keluhan langsung, dan mencoba meraba perasaan mereka secara langsung dengan kebutuhan mereka yang real, anak sekolah, kontrakan yang susah terbayar, listrik, makan, sementara pemasukan jauh dari yang diharapkan. Ini gimana ini Prabowo menyelesaikan masalah ini? Kan pemerintah tugasnya 2 saja, prosperity, bagaimana meningkatkan kesejahteraan warganya. Ya, barang-barang terjangkau, sekolah terjangkau, kesehatan pelayanannya memuaskan, kan gitu ya. Demokrasi itu kata Prabowo ukurannya 2 aja, bisa dirasakan di pelayanan kesehatan dan pendidikan kan gitu. Ya sekarang pendidikan mahal. Mau masuk SMA bayar. Ya nggak semua bisa masuk negeri juga bayar. Siapa bilang nggak bayar? Ya nggak bayar menurut
menurut aturannya. Faktanya kalau nggak bayar ya digeser, saya yang bayar. Negeri, baik SMP kayak baik SMA. Di sini nggak tahu, di Jakarta mungkin enggak ya. Apalagi yang swasta. Terus saya ngomong lagi sama kepala sekolah, tuh lihat katanya sekolah swasta yang terkemuka di Parung ya. Ijazah numpuk di meja dia, ijazah yang nggak diambil sama siswa-siswanya itu. Kemarin ada, Pak, saya punya anak gadis cantik katanya, nggak bisa kerja, kenapa? Ya tolongin lah Bapak, itu ijazahnya belum diambil, berapa? Ya kalau nggak bisa diambil kan nggak bisa untuk ngelamar kerjaan. Berapa harus diambil, ditebus maksudnya, termasuk uang segala macam dari sekolah swasta itu. 7 juta termasuk bayaran berapa bulan gitu. Lah, uang dari mana saya kan? Bukan hanya itu, dana-dana untuk pembangunan Masjid 6 Syuhada juga rupanya melehoi. Seret juga itu ya. Sejak Februari, sebelum Lebaran sampai setelah Lebaran, 5 bulan sampai 6 bulan itu nggak ada dana masuk, nggak cukup untuk bekerja. Jadi tukang libur selama 5 atau 6 bulan. Sekarang baru mulai merangkak lagi pembangunan Masjid 6 Syuhada yang dibangun di atas tanah 120 meter. Memang ekonomi betul-betul memukul masyarakat. Sementara mereka pejabat-pejabat itu pakai mobil mewah, ya, pakai dasi yang mahal, tas yang mahal, ya kan, bergaya di depan televisi. Rakyatnya pada susah sebenarnya, ya kan, berkoalisi, entah koalisi untuk siapa ya, ya untuk rakyat, tapi hanya jargonistik ya, membela rakyat. Dulu pemerintahan yang Jokowi 10 tahun ya, ekonomi 5% tuh nggak bisa naik, mandek di 5% pertumbuhannya. Ya, nggak tumbuh berarti kan, nggak seperti yang dijanjikan meroket sampai 7-8%. Aneh itu. Sebenarnya pada bisa ngurus negara nggak sih? Dikasih anggaran banyak, dikasih kekuasaan banyak, besar, anggaran triliunan. Malah ngutang. Tambah susah tuh. Yang bayar kan rakyat, yang ngutang tuh sekarang pulang kampung dia, ya nggak tanggung jawab ya, memang kekuasaannya habis, tapi keputusan politiknya bikin rakyat tambah susah, ekonomi nggak bergerak nih. Coba gimana ini Prabowo mengatasinya? Nggak bisa, pakai marah-marah lagi kan, kayak pidato secara demagog, seperti seorang demagog. Kalau nggak ikut, nggak mendukung program makan sarapan bergizi, lebih baik keluar dari kabinet merah putih. Ya nggak bisa begitu, persoalannya ini banyak nih, bukan hanya ekonomi, etika juga, korupsi di mana-mana, ya kan? Udahlah, nggak tahu. Rakyat, siapapun presiden ya, rakyat harus menolong dirinya sendiri. Ya, habis ini unboxing ya, ada 2 nih, 1-2. Terima kasih. Ya, sekedar catatannya. Saya juga lapar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid 6 Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal granit tuh kayak marmer tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid 6 Syuhada, ngapa namanya Masjid 6 Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan?
Mungkin 6 aja, 6 syuhada. 6 ya. syuhada itu, Iya. 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bib Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bib Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Anam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Anam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Anam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Anam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Anam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Anam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta fasbir sabrun jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.